bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita mulai ke acara sesi konseling kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya teman-teman di sini saya mau menanya, apakah teman-teman di sini sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang berdinamika kelompok terdiri dari 6 sampai 10 orang. Jadi di dalam layanan ini akan bertujuan untuk menambah informasi teman-teman semuanya. Di sini paham? Baik, paham ya. Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, apakah teman-teman semua tahu apa tujuan dari sesi konseling kelompok kita hari ini? Akan saya jelaskan ya di sini apa tujuan bimbingan kelompok kita hari ini. Jadi bimbingan kelompok adalah agar setiap anggota mampu berbicara di muka orang banyak atau di depan orang banyak, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran atau tanggapan kepada teman-teman yang menyampaikan permasalahannya. Oh iya, di sini sudah pada mengenal satu sama lain apa belum? Baiklah, kalau itu kita perkenalan dulu ya. Saya bisa kenal sekarang giliran dari mana nih? Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia dari BKPI semester 4. Ya, Perkenalkan, nama saya Amalia Dwi dari UAD ambil jurusan sejarah. Perkenalkan, saya Victor Medina dari UBL. ya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ina Ferdinisa dari UIN. Perkenalkan, nama saya Yelasi dari Muhammadiyah. Oke, perkenalkan nama saya Fadil, saya dari STM Universitas Bangsa Indonesia. baiklah, karena di sini semua sudah perkenalkan, akan saya jelaskan sedikit bahwasannya tujuan konseling kita hari ini untuk mengkaji dan menemukan solusi dari salah satu permasalahan teman-teman yang teman-teman menghadapi gitu. Jadi saya berharap teman-teman semua dapat mengungkapkan permasalahannya. Jadi dalam satu pertemuan ini kita akan membahas satu permasalahan dulu yang kiranya paling mendesak dan harus segera kita selesaikan. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Perlu saya tegaskan lagi bahwa konseling kelompok ini dibatasi oleh waktu kira-kira sekitar 15 sampai 30 menit ke depan. Bagaimana, setuju? Oke, masing-masing dari kita akan menyampaikan permasalahannya mulai dari siapa nih? Oke, silakan kelasnya untuk menyampaikan apa masalahnya. Jadi gini Kak, saya itu punya namanya Suka punya orang itu karena apa? spontan aja gitu. Jadi bisa diceritakan Mas apa masalahnya? Jadi saya itu punya
kebiasaan suka membuli atau mengejek orang? Jadi mengejek orang itu dalam bentuk seperti apa nih? Kalau membuli itu dalam bentuk verbal kayak perkataan gitu, spontan aja gitu, kayak misalnya saya nggak seneng nih sama dia, makan saya sering tanya kayak ya gini ya gitu loh. Iya, baiklah, saya simpan dulu ya. Ya. Kalau aku masalahnya kadang aku suka susah manajemen waktu kak, kayak ngatur antara belajar sama kerjaan rumah sama main sama teman. Oke, baiklah, saya simpan dulu ya. Lanjut. Kalau saya kurang fokus belajar sih kak. Kalau fokus itu kayak sulit dalam belajar atau gimana? Ya sulit kalau ngerjain soal itu kadang pikirannya kemana-mana susah memahami. Saya simpan dulu ya. Jadi ini kecil. Kalau aku kayak apa ya, dalam hal apapun gitu, kadang masalah aja bisa lupa Pakai sesuatu gitu. iya, apa ini kadang salah. Oh iya, banyak. Kalau saya Gengsinya itu seperti apa? introvert ya. Jadi pendiam gitu ya, tipe pendiam. Kalau mbaknya, muslim ya? Baiklah, semua sudah menyampaikan permasalahannya seperti yang sudah sepakati di awal ini, bahwa kita hanya akan membahas salah satu permasalahan dari teman-teman semua ini. Kira-kira menurut teman-teman masalah siapa nih yang mau kita selesaikan hari ini? Masalahnya itu Sulit dalam belajar ya? ya Bisa diceritakan tentang masalah yang sedang dialami, kira-kira sulit belajarnya itu seperti apa? Bisa diceritakan Mbak seperti apa masalah yang sedang Mbak alami, sulit belajarnya itu seperti apa? sulit belajarnya tuh kalau kita dosen lagi jelasin kadang tuh susah fokus, jadi tuh apa yang disampaikan tuh nggak masuk ke kepala, pikirannya kemana-mana, nggak fokus ke pelajarannya itu. Kira-kira nggak fokusnya itu karena apa gitu Mbak? Atau ada sesuatu? Biasanya kan kalau kita nggak fokus itu karena apa ya? Ada hal-hal faktor. Ya mungkin kayak ada masalah-masalah sepele sih. Contohnya seperti apa masalah sepele? Apa ya? Kayak masalah ya apa ya yang buat nggak fokus gitu tuh. Kadang kayak masalah-masalah di rumah gitu kepikiran. Kira-kira sudah berlangsung berapa lama itunya? Berlangsungnya dulu sebenarnya semenjak semester tahun ini. Semester 4 ini aja ya? Iya. Jadi harapan Mbak setelah melakukan konseling ini apa? Ya harapan saya tuh bisa dapat ini menemukan solusinya. Jadi di sini teman-teman semua apakah ada yang ingin memberi tanggapan dari masalah yang sedang Mbak Indah hadapi? Mungkin dari saya itu fokus sama belajar tidurnya saat terawih jangan suka begadang. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ada lagi yang ingin menambahkan?
Kira-kira teman ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin komunikasinya kali kalau enggak teknik behaviornya. Kalau dari saya mungkin nambah motivasi belajar aja sih, kayak misalnya kalau misalnya lagi belajar dengerin musik itu juga bisa jadi salah satu solusi untuk nambah mood belajar gitu. Terus kalau menurut saya sih mungkin solusi dari malas belajar itu nambah motivasinya ya, kayak misalnya kalau lagi belajar itu ditemenin sama musik yang musiknya itu jangan musik-musik yang galau, maksudnya musik-musik yang membangun mood biar lebih bagus gitu. Jadi kalau ngerjain tugas ada moodnya gitu. Tuh Mungkin sama ajak teman-teman itu ikut bareng Baiklah, kira-kira dari Mbak sendiri ada nggak solusi biar Mbak itu bisa fokus dalam belajar, terus nggak sulit lagi gitu dalam pelajaran. mungkin kira-kira itu tadi sih, jangan begadang, karena kan saya juga sering begadang, jadi kayak pola tidurnya sering ini nggak teratur beda. Terus ya ada juga setiap ada masalah jangan terlalu dipikirin gitu, takutnya nanti juga stres juga. Mungkin itu sih. Baik, jadi kesimpulannya dari mungkin Mbaknya sendiri udah dengar ya dari teman-teman tadi. Yang pertama itu jangan begadang, kayak tidur yang cukup, banyak istirahat. Jadi kalau punya masalah itu jangan terlalu dipikirin gitu, jangan terlalu ngomong sendiri. Bisa Mbak itu curhat ke temen yang kira-kiranya dia ini bisa seenggaknya kalau nggak bisa membantu itu dengan Mbak cerita ke teman Mbak itu bisa ngurangin beban di pikirannya gitu. Seperti yang dikatakan Mbak Dia tadi, dengerin musik gitu yang kiranya itu bisa membangun mood kita. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan selama melakukan sesi konseling ini. Saya minta maaf kalau seandainya ada perkataan saya yang kurang berkenan di atas teman-teman semua. Saya tutup sesi konseling ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.